Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Safa Fauzia dengan NIM 2102606 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2B. Akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Strategi Manajemen Pengelolaan Minyak Goreng Masyarakat Indonesia pada Masa Krisis. Menurut Lawrence Barton, sebuah krisis adalah sebuah peristiwa besar yang tak terduga yang secara potensial berdampak negatif. Nah, pada karya ilmiah saya, masa krisis yang saya maksud adalah masa penyebaran virus mematikan, yaitu virus COVID-19 atau biasa disebut dengan nama virus corona. Setelah kemunculannya pada tahun 2019 yang lalu dengan dibarengi oleh lonjakan kasus korban dari virus tersebut, pemerintah dengan sigap langsung melakukan langkah pencegahan penyebaran virus tersebut dengan melakukan kegiatan pembatasan sosial untuk menjaga para warganya. Namun, karena pembatasan itulah, kondisi di hampir semua negara mulai mengalami penurunan drastis. Bahkan bisa dibilang mulai menghadapi masa krisis dari segala faktor, terutama faktor ekonominya. Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau disingkat YLKI menyatakan dari akhir tahun 2021 sampai dengan Februari 2022 terjadi kenaikan harga minyak goreng kelapa sawit secara signifikan, mencapai nominal Rp20.000 per liter. Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan melakukan berbagai upaya untuk menekan tingginya harga minyak goreng yang beberapa waktu lalu terakhir dikeluhkan oleh masyarakat. Dan strategi manajemen jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengubah harga dibantu dengan subsidi agar harganya tidak jatuh terlalu jauh. Dan juga pemerintah mengharuskan adanya prioritas dari BUMN yakni mengkhususkan minyak goreng tersebut bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Melihat akan fenomena kelangkaan minyak goreng tersebut, beberapa orang mulai mencari solusi atau jalan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu strategi manajemen pengelolaan minyak goreng yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menggunakan minyak goreng yang sama secara berulang-ulang atau terus-menerus. Tidak hanya karena faktor akan kelangkaannya saja, alasan masyarakat terus menggunakan minyak goreng secara berulang-ulang, padahal mereka sudah tahu bahwa hal itu sangat buruk bagi kesehatan mereka. Ternyata hal itu didasari dengan alasan penghematan biaya. Hal itu mereka tekankan karena minyak goreng tanpa subsidi yang beredar di pasaran terbilang memiliki harga yang terlalu tinggi bagi mereka. Belum cukup hanya dengan menggunakan minyak goreng yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang saja, harga minyak goreng yang kian melonjak pun membuat beberapa pihak mulai sayang jika minyak goreng bekas dibuang begitu saja, sehingga beberapa pihak pun mulai memperjualbelikan limbah minyak gorengnya secara massal, yang mana biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan bahan bakar biodiesel bagi sebagian orang. Selain penggunaan minyak goreng yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang dan juga manajemen penggunaan minyak goreng bekas atau jelantah dengan cara diperjualbelikan, beberapa masyarakat di Indonesia pun mencari solusi alternatif lainnya dengan mengganti minyak goreng kelapa sawit mereka. Contohnya adalah minyak goreng yang berbahan dasar dari kelapa, seperti minyak parede yang berasal dari kelapa tua yang dipanaskan atau direbus. Tidak hanya minyak parede saja, minyak kelapa mandar juga merupakan pilihan tepat lainnya untuk dijadikan alternatif lainnya pengganti minyak goreng kelapa sawit. Dalam surat kabar, Coconut Use and Issues on its Health and Nutraceutical Benefit, yang menyatakan bahwa minyak kelapa digolongkan sebagai pangan fungsional atau nutraceutical. Demikianlah setelah diketahui oleh para konsumen mengenai banyaknya manfaat serta kandungan asam lemak yang baik untuk kesehatan dalam buah kelapa. Saat itu pula lah minyak goreng kelapa mulai mendapatkan perhatiannya kembali dari para konsumen. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan baru pasca pandemi COVID-19.
Tantangan baru ini menyasar pada bidang ekonomi, yakni kenaikan harga bahan pangan, terutama minyak goreng. Tidak hanya mengalami kenaikan harga, ketersediaan minyak goreng pun sangat langka di pasaran. Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan melakukan berbagai upaya untuk menekan tingginya harga minyak goreng yang beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat, seperti penurunan harga atau pensubsidian minyak goreng dan juga pengecekan pemerintah kepada para pedagang minyak goreng di pasaran. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun berusaha mencari solusi alternatif untuk menghadapi krisis minyak goreng tersebut dengan menggunakan minyak goreng yang sama secara berulang-ulang dengan alasan penghematan biaya dan tidak khawatir akan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Selain itu, ada pula masyarakat yang memanfaatkan limbah minyak goreng mereka dengan memperjualbelikannya untuk dijadikan bahan bakar biodiesel. Dan terakhir, masyarakat mencari solusi alternatif dengan mengganti minyak goreng kelapa sawit mereka dengan minyak kelapa Mander dan minyak Parede, yang mana diklaim lebih sehat dibanding minyak goreng kelapa sawit. Demikianlah pembahasan akan hasil karya ilmiah yang saya buat yang berjudul Strategi Manajemen Pengelolaan Minyak Goreng Masyarakat Indonesia pada Masa Krisis. Saya Nisa Safa Fauzia dari kelas PGSD 2B memohon maaf atas segala kekurangan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.